Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Orang Asing di Pinggiran. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Minjun sedang bertugas untuk membersihkan masalah yang disebabkan oleh kriminal di sebuah bank. Dalam prosesnya, rupanya dalang sebenarnya bukanlah Kyongko, melainkan Etrela yang merupakan seorang buronan terkenal di dimensi Oden. Minjun memberikan kesempatan pada Etrela agar menyerahkan dirinya saja padanya. Jika tidak, Minjun akan memastikan Etrela tidak akan bisa melihat matahari lagi. Etrela tentunya meremehkan peringatan Minjun dan terus menyerap energi kehidupan Kyongko yang sebelumnya terbebas dari pencucian otaknya. Mengetahui jawaban Etrela yang tetap ingin melawan, Minjun memutuskan untuk melakukan ritual darah dan memanggil sesosok monster yang sangat besar. Etrela tentunya merasakan aura yang tidak menyenangkan dari sihir milik Minjun, karena rupanya sihir yang dia gunakan rupanya adalah sihir hitam yang membutuhkan pengorbanan. Etrela bertanya-tanya kenapa seorang manusia bisa mengorbankan puluhan tahun hidupnya hanya demi berurusan dengannya. Etrela masih berpikir apa yang sedang Minjun coba lakukan, tapi ia tidak ingin berdiam diri saja dan melakukan serangan. Sayangnya, sesosok monster yang dipanggil Minjun memiliki kekuatan dan kecepatan yang luar biasa hingga membuat Etrela terkejut ketakutan dengan sosok itu. Monster itu kemudian mendatangi untuk mencengkram dan merobek Etrela dengan sangat brutal, dan itu membuatnya langsung berteriak kesakitan di hadapan Minjun. Etrela yang masih sangat syok dengan serangan barusan itu jadi semakin heran karena bagaimana bisa seorang manusia memanggil monster sekuat itu. Minjun kemudian berjalan ke arah Etrela sambil menanyakan, apakah itu sakit? Dirimu pasti tak menyangka tentang hal ini kan? Etrela kemudian meminta Minjun untuk berhenti dan ia menawarkan akan memberikan kompensasi jika Minjun mengampuni nyawanya. Minjun menanyakan kompensasi macam apa yang diberikan, dan Etrela mengatakan jika ia akan memberitahu alasan kenapa banyak sekali kriminal berkumpul di bumi. Etrela mengatakan jika itu semua karena ramalan dari peramal dimensi tingkat atas bahwa jika lokasi terjauh di dimensi, ada pecahan jiwa yang dijatuhkan oleh kriminal terburuk dalam sejarah. Etrela berjanji akan memberikan rekaman petunjuk yang akan menuntunnya pada jiwa itu. Terlebih, akan ada banyak sekali barisan orang-orang yang mengincar hadiah ini jika Minjun menjualnya. Etrela bersumpah akan memberikan rekaman itu jika Minjun mengampuni nyawanya. Tapi terlihat Minjun tidak begitu peduli dengan yang namanya pecahan jiwa itu. Minjun sudah tahu apabila ia menjual rekaman itu, maka dirinya sudah dipastikan akan dicari oleh komite. Terlebih lagi, bounty yang akan dijatuhkan padanya akan lebih tinggi dibandingkan Etrela. Minjun mengatakan, meski Etrela sebentar lagi akan mati, kenapa masih bersusah payah ingin menipunya? Untungnya dirinya bukanlah orang yang bodoh. Namun dari semua itu, Etrela sangat terkejut ketika melihat tangan kiri Minjun terlihat masih baik-baik saja. Seperti yang kita tahu, jika daya hidup yang dikorbankan oleh Black Magic tidak akan pernah bisa dipulihkan, karena itu adalah hukum galaksi yang sudah diatur. Sayangnya, ada hal yang membuat Etrela jadi sangat khawatir, yaitu bagaimana bisa Minjun masih baik-baik saja tanpa menerima konsekuensi pengorbanan hidupnya. Etrela sekali lagi menanyakan, ras apa sebenarnya kau ini? Tapi Minjun dengan wajah dinginnya mengatakan, jika dirinya sendiri tidak tahu, jadi kenapa masih terus bertanya itu padanya? Setelah membunuh Etrela, Minjun berpikir sudah berapa banyak kriminal asing yang ia bunuh di bumi.
Ia cukup kesal jika ingin mengingatnya, tapi saat ini ia merasa sangat bosan. Selain itu, Minjun juga mengecek kondisi Sandra yang sempat diserap energi kehidupannya, dan Minjun merasa jika Sandranya masih bernafas. Minjun juga melihat situasi yang disebabkan oleh Etrella sambil mengatakan jika ia tak menyangka kejahatannya akan seperti ini. Seharusnya Etrella bisa diampuni jika kejahatannya hanya berupa perampokan beberapa bank, dan itu membuat Minjun jadi iri. Setelah urusannya selesai untuk menyelamatkan Sandra dan membunuh dalang dibalik perampokan bank, sihir yang dibuat oleh Minjun mulai menghilang. Bersamaan dengan itu, Minjun akhirnya keluar dari bank juga. Jungpal menanyakan apa urusannya sudah selesai, dan Minjun mengatakan semuanya sudah selesai, jadi polisi tinggal membereskannya. Jungpal juga menanyakan bagaimana soal Sandranya, dan Minjun mengatakan jika Sandranya bisa dipastikan masih bernafas. Jungpal merasa lega karena tidak ada yang mati, dan juga Sandra itu bukan perampok sebenarnya. Meski begitu, rasanya cukup sulit untuk melakukan otopsi jika ada lubang di kepalanya. Sejenak setelah berbicara itu, suasana mereka jadi cukup hening, dan tak lama, Minjun menjelaskan jika ada banyak lubang di sekujur tubuhnya, dan itu membuat Jungpal makin pusing. Minjun mengatakan jika ia sudah memberitahu ribuan kali bahwa akan sulit untuk melakukan pekerjaan ini dengan pola pikir seperti itu. Namun, Minjun mengatakan jika ia akan mengajak Jungpal untuk minum-minum, dan Jungpal jadi senang dengan ajakan Minjun. Setelah mendapatkan laporan bahwa masalah di bank sudah diselesaikan, Katie langsung memberikan pesan bahwa perusahaan Jenkinson sudah mengirimkan bayarannya. Karena urusannya sudah selesai, Minjun memutuskan untuk kembali ke rumahnya dan beristirahat karena ia sudah merasa sangat lelah dan bosan. Namun sebelum kembali ke rumah, Minjun ingin mampir sebentar ke sebuah toko buku di Sangroksu. Informasi umum yang diketahui semua orang tentang Minjun adalah dia merupakan seorang agen legendaris dari Biro Imigrasi dengan tingkat penyelesaian kasus sebesar 99%. Namun faktanya, tidak banyak orang yang mengetahui jika sebenarnya Ye Minjun adalah makhluk asing yang menjadi tahanan dengan identitas samaran. Minjun sudah lama melakukan tindakan kejahatan, tapi bukannya dibunuh di tempat, Minjun malahan harus tertangkap. Lalu setelah tertangkap, tubuh beserta ingatannya diambil, dan Minjun dijatuhi hukuman untuk melakukan reformasi ketenaga kerjaan. Akibatnya, semua pekerjaan penting yang dijauhi oleh semua orang akhirnya diberikan kepada orang-orang yang ingatannya sudah diubah seperti Minjun. Bekerja adalah penjara, berhenti adalah pembebasan. Jika Minjun berhasil menyelesaikan pekerjaan di pelosok terpencil di bumi, ia akan menerima mata uang universal yang disebut sebagai dalan. Terlihat juga jika notifikasi layar milik Minjun bertuliskan agar saldonya tidak mencapai angka minus, dan jika pembayarannya telat dalam beberapa waktu, Minjun akan dijatuhi hukuman mati. Adapun pesangon sebesar 5 juta dalan yang ditunjukkan memiliki arti yang agak berbeda dengan di bumi. Karena itu bukan menunjukkan berapa jumlah yang ia peroleh saat pensiun, melainkan jumlah yang harus ia bayar agar dirinya bisa pensiun. Selain itu, hadiah yang Minjun dapatkan dari pembunuhan kriminal sebelumnya mungkin hanya akan mendapatkan beberapa ribu dalan. Begitu seseorang menjadi tahanan, kesulitan mendapatkan dalan akan menjadi gak ngotak karena mereka tidak bisa membayar biaya pelepasan dengan mencuri uang di bumi dan mengubahnya menjadi dalan. Minjun merasa sudah sangat bosan dengan hidup seperti ini. Terlebih, misi yang bisa membantunya untuk mendapatkan 5 juta dalan sangat sulit. Bahkan meskipun ia berjuang untuk mengambilnya, itu tidak akan secepatnya bisa mencapai 5 juta dalan.
Namun, Minjun melihat jika ada misi untuk menemukan dan menyerahkan seorang kriminal dengan nomor ID Asif 1 yang berhadiah 7 dalan. Ia jadi teringat tentang perkataan Etrela jika seorang peramal memberitahu bahwa di lokasi yang jauh ada pecahan jiwa yang dijatuhkan oleh kriminal terburuk dalam sejarah. Melihat ada misi yang memberikan hadiah yang sangat menjanjikan, membuat Minjun berpikir apabila ia bisa menangkapnya, ia bisa segera keluar dari tempat kerja ini. Supir taksi kemudian mengatakan jika sepertinya penumpang sedang mengalami kesulitan di tempat kerjanya. Namun supir itu menyarankan agar ia tetap bertahan. Minjun mengatakan pada supir itu jika ia akan segera meninggalkan tempat kerja itu karena ia sudah terlalu lama bekerja di sana. Siapa sangka, Minjun rupanya telah bekerja di Biro Imigrasi selama lebih dari 800 tahun. Dan kali ini ia akan memastikan bahwa dirinya akan segera keluar dari perusahaan ini.